Halo, selamat pagi kalian semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, pada materi yang akan kita bahas kali ini yaitu struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi pada teks laporan hasil observasi yang sudah kalian baca atau kalian dengarkan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menemukan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan kebahasaan seperti penggunaan kata, penggunaan kalimat, kemudian ada ejaan dan tanda baca pada teks laporan hasil observasi yang sudah kalian baca atau kalian dengar. Oke, kita masuk ke dalam materi. Ada struktur dan kebahasaan hasil observasi itu terdapat dua, yaitu struktur umum dan kebahasaan. Kita masuk ke struktur umum. Nah, pada struktur umum itu seperti pada umumnya teks laporan hasil observasi ya. Jadi terdapat tiga, yaitu yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Yang kedua itu ada deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga itu ada simpulan. Nah, kita masuk ke penjelasan yang pertama tentang pernyataan umum, mohon maaf. Nah, pernyataan umum ini sendiri berisi tentang definisi atau kelas kelompok atau informasi tambahan tentang subjek yang akan dilaporkan. Pernyataan umum ini berisi informasi umum seperti halnya nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang akan dilaporkan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian itu berisi tentang perincian bagian-bagian hal yang akan dilaporkan. Contoh pertama misalnya kalian akan melaporkan seekor binatang, jadi objeknya itu binatang. Nah, yang perlu kalian deskripsikan pada bagian ini yaitu dari ciri fisik binatang, kemudian habitat binatang, makanan, perilaku, dan asal-usul binatang, kemudian ada nama Latin juga. Kemudian contoh selanjutnya yaitu dari tumbuhan. Nah, objek tumbuhan ini deskripsi bagiannya itu meliputi ciri fisik bunga, kemudian akar, buahnya, manfaat dari tanaman tersebut, kemudian nutrisi yang terkandung kalau misalnya itu buah-buahan. Kemudian objek selanjutnya itu bisa sebuah tempat, misalnya pantai. Nah, yang dapat kalian deskripsikan dari sebuah pantai itu adalah manfaat dari pantai itu sendiri, kemudian sifat-sifat khusus objek. Lanjut ke bagian terakhir dari struktur umum, yaitu simpulan. Nah, pada dasarnya simpulan ini berisi tentang rangkuman umum yang akan dilaporkan. Jadi, simpulan ini berisi tentang seluruh bagian yang disimpulkan menjadi satu hal penting atau satu pokok utama yang menjadi inti dari sebuah laporan yang sudah
dibuat. Nah, kemudian kita masuk ke ciri kebahasaan. Nah, yang tadi itu sudah kita bahas, itu struktur umum teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ciri kebahasaan yang pertama itu menggunakan kata benda atau nomina, kemudian menggunakan kata verba atau kata kerja, kemudian konjungsi atau kata hubung, lalu afiksasi atau imbuhan, kemudian menggunakan istilah-istilah pada bidang ilmu tertentu. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya harap setelah kalian menerima materi pada hari ini, kalian dapat mengerjakan tugas yang ada pada lembar kerja peserta didik. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya membawakan materi pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.